Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala Sekolah SD Negeri 2 Purwasana, Bapak Teguh Raharjo. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru SMP 5 Satapugelan, Bapak Ibu Guru SD Negeri 2 Purwasana, serta Ibu Guru TK PGRI 2 Purwasana yang saya cintai dan saya banggakan. Salam sehat dan bahagia untuk kita semua. Alhamdulillah, puji syukur selalu kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan banyak sekali karunia-Nya kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul di SD Negeri 2 Purwasana dalam acara diseminasi pemahaman budaya positif. Sholawat serta salam selalu kita curahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu kita nantikan syafaatnya di dunia maupun di akhirat. Amin. Bapak Ibu yang berbahagia, susunan acara pada hari ini yaitu yang pertama, pembukaan. Yang kedua, materi diseminasi pemahaman budaya positif yang akan disampaikan oleh pemateri CGP Rekognisi Angkatan 9 yaitu Bapak Teguh Raharjo. Sesi yang ketiga yaitu tanya jawab. Yang keempat, penutup. Marilah kita buka acara pada hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama dihantarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga acara pada hari ini berjalan lancar tanpa halangan suatu apapun. Amin. Acara yang kedua, materi diseminasi pemahaman budaya positif yang akan disampaikan oleh Bapak Teguh Raharjo. Bapak Teguh Raharjo. Kepada beliau disilakan. Terima kasih Bu Ida Gembur. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin untuk mengurangi rasa kemerdekaan Bapak Ibu semua untuk mengikuti kegiatan diseminasi pemahaman budaya positif oleh saya Teguh Raharjo, CGP Rekognisi Angkatan ke-9. Ibu Bapak, terima kasih telah memenuhi undangan kami. Nantinya kita 1 jam ke depan akan pertama kami memberikan materi yang kami dapatkan di program Guru Penggerak, kemudian pengalaman-pengalaman kami yang pernah kami laksanakan, dan nanti kemungkinan ada tanya jawab. Baik, Ibu Bapak yang berbahagia, izin memulai. Lanjut Bu Gubernur. Ya. Ini sebelum kita mulai ke budaya positif, Ibu Bapak, ada filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantoro bahwa pendidikan itu menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan, ini kaitannya dengan dunia dan akhirat, kemudian kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Kemudian dasar pendidikan anak yang berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kemudian sistem among, ingat sosu tulodo, ingmatio mangkarso dan tuturi adayani. Ibu Bapak sekalian, makna menuntun di sini, Bapak Ibu yang sudah berkeluarga, sudah punya anak, pernah menuntun. Nah, menuntun ini harus ada yang dituntun, yaitu anak. Nah, yang dituntun ini juga tidak hanya diam, tapi ikut bergerak. Kalau yang dituntun diam, kita tidak bisa menuntun. Yang dituntun pun harus ikut bergerak. Nah, supaya langkahnya tepat, sesuai dengan pemikiran kita, ya, kita menuntun ke arah yang lebih baik supaya selamat dan bahagia. Permisalannya anak-anak kita bermain di tempat-tempat yang berbahaya, misalnya di jalan raya,
maupun di tepi kolam, kita perlu gerakan segera untuk menuntun supaya anak terhindar dari tertabrak motor atau terjebur kolam. Inilah yang dikatakan Ki Hajar sebagai menuntun. Jadi anak-anak tidak dibiarkan untuk celaka, dituntun supaya selamat dan bahagia. Ya, masih proses sinyal ya. Salah satu tanggung jawab kita sebagai guru adalah bagaimana menciptakan suatu lingkungan yang positif, yang terdiri dari warga sekolah yang saling mendukung, saling belajar, saling bekerja sama sehingga tercipta kebiasaan-kebiasaan baik. Nah, kebiasaan baik ini akan tumbuh menjadi karakter baik. Karakter baik nanti pada akhirnya akan membentuk sebuah budaya. Jadi budaya itu latarnya dari karakter. Karakter itu dari kebiasaan-kebiasaan yang kita tanamkan di setiap harinya. Lanjut Bu. Nah, ini saya ada pertanyaan ini Bapak Ibu. Mohon dijawab. Pertanyaan pertama. Ada yang menyampaikan hukuman itu dapat mendisiplinkan anak. Menurut pendapat Bapak Ibu, tepat atau tidak tepat? Monggo berpendapat. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Misal ada anak yang terlambat, kita hukum. Anak yang tidak pakai seragam, kita hukum, dan seterusnya. Ini pernyataan tepat atau tidak? Monggo Bu Mami. Menurut saya tepat, biar anak itu tidak mengulangi perbuatan yang tidak baik. Terima kasih. Menurut Bu Mami tepat. Ada pendapat lain? Bu Gembur? Menurut saya tidak tepat. Tidak tepat. Karena nanti hukuman itu akan menyebabkan si anak merasa tersakiti. Si anak merasa tersakiti dengan jenis hukumannya. Iya, dengan jenis hukumannya. Misalnya hukumannya tidak fisik pun. Iya, mungkin bisa saja merasa dendam. Oh, aku pernah dihukum misalnya menulis 100 kali. Wah, aku pernah dihukum menulis 100 kali. Itu nanti aku merasa dendam sama salah satu orang guru, itu bisa saja. Oke, terima kasih. Ada dua pendapat. Ini pengantar, nanti kita akan sampaikan materinya. Apakah hukuman dapat mendisiplinkan anak? Yang kedua, pernyataan kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca buku, membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Monggo Bu, misalnya terlambat harus membersihkan halaman sekolah, atau terlambat tidak mengerjakan PR, kita hukum membaca. Itu ada pernyataan seperti itu, bisa meningkatkan disiplin. Monggo Pak Mardi. Menurut saya terkait dengan pemberian hukuman dengan hal yang positif, seperti halnya yang mungkin sudah dan pernah ataupun selalu dilakukan oleh seorang guru terhadap anak didiknya, menurut kami bisa dan itu merupakan suatu tindakan yang positif. Karena dengan hal seperti itu anak-anak didik kita jika melakukan suatu kesalahan atau keliruan, itu mereka akan berpikir bahwa ketika nanti saya melakukan sebuah kesalahan, nanti saya akan terkena sebuah hukuman kedisiplinan, baik yang itu berupa dengan tindakan hukuman yang diberikan oleh guru tersebut, dan mereka juga akan tahu bahwa saya umpamanya saya belum bisa membaca, saya takut nanti kalau melakukan sebuah kesalahan nanti saya akan dihukum dengan membaca, padahal saya belum bisa membaca. Walaupun itu hukuman itu pasti nanti akan meningkat sebuah peningkatan kepada kedisiplinan anak maupun peningkatan terhadap kepandaian membaca dari anak itu sendiri. Oke. Seperti itu sementara. Terima kasih. Iya. Berarti Pak Mardi setuju kalau pemberian hukuman dengan hal positif dapat meningkatkan disiplin anak. Oke, sekarang ada kalimat sebelum pernyataan ketiga. Kalau saya sebagai anak-anak, kemudian terlambat paling kau membersihkan halaman, padahal saya senangnya nyapu, besok saya terlambat lagi. Atau aku sudah bisa membaca nih, kalau tidak mengerjakan PR paling disuruh membaca. Orang tak garap PR, paling esok membaca. Kira-kira tujuan untuk mendisiplinkan anak tercapai atau tidak, Pak Bu? Tidak. Tercapai atau tidak? Gara-gara PR paling membaca. Terlambat paling nyapu.
anak-anak sudah berprinsip seperti itu, kira-kira bisa mendisiplinkan anak enggak? Mohon maaf, Oke. kalau terkait dengan anak yang sudah berpikir sampai sejauh itu, artinya bahwa anak itu punya kemampuan, punya skill tersendiri. Saya kira belum bisa untuk mendisiplinkan, karena mereka sudah mampu dan bisa melaksanakan dan menganggap bahwa hukuman yang ada seperti membaca atau membersihkan halaman dan sebagainya dengan kemampuan skill mereka sudah menganggap sepele. Yeah. Artinya tetap mereka melanggar pada sebuah pelanggaran itu. Berarti tidak efektif ya. Iya. Kalau kepada anak-anak tertentu tidak Iya. efektif. Kemudian pernyataan ketiga, memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar. Misalnya mengerjakan PR hebat, atau diberi permen, atau diberi bintang. Pernyataan ini tepat atau tidak kira-kira? Dapat meningkatkan motivasi. Monggo Bu Mami. Menurut saya tepat, Pak. Tepat. Karena di TK setiap anak yang nulisnya mungkin bagus, terus mendapat penghargaan dari gurunya, dia itu merasa bangga, oh saya udah bisa seperti itu. Oke. Jadi, terus hari berikutnya dia lebih giat lagi belajar. Oke. Seperti itu. Terima kasih. Terus pertanyaan berikutnya tentang ini. Kalau ada anak yang tidak bisa apa-apa, tidak pernah mendapatkan penghargaan, tidak pernah mendapatkan permen, tidak pernah mendapatkan bintang, apakah mereka termotivasi untuk belajar? Atau alah paling-paling ngoli hadiah siang tok. Yang termotivasi hanya satu orang itu saja. Ini buka wawasan kita. Kadang-kadang kita berpendapat ini sudah baik, memberikan penghargaan, memotivasi. Tapi nyatanya sih tak kue permen pun bocah papat kue tok, bocah telu kue tok, maning-maning kue. Nah sedangkan yang kita ingin motivasinya diangkat kan anak-anak yang belum pernah mendapat penghargaan. Nah ini nanti yang akan kita pelajari, bahwa hal yang kita yakini selama ini benar, ternyata masih ada apa ya, koreksi lah istilahnya. Begini nyong hukum dia malah bocah kesenengan ngasuk melanggar maning, nyong awake dia malah sing lebih rajin sing wingi dhewe sih yang wis tayeng. Oke, lanjut Bu, kita akan bedah satu persatu. Nah, ini kita akan mempelajari materi budaya positif. Yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Yang kedua nanti teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Yang ketiga keyakinan kelas. Yang keempat kebutuhan dasar manusia. Yang kelima restitusi dan posisi kontrol. Yang keenam segitiga restitusi. Lanjut Bu. Oke, kita mulai dari pertama dulu, disiplin positif. Lanjut. Nah, menurut pengertiannya ini Bapak Ibu, disiplin positif merupakan suatu pendekatan mendidik agar anak dapat mengontrol dirinya, menguasai dirinya untuk memilih tindakan ini benar apa tidak dengan mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal. Kebajikan universal itu sih diakui secara umum di lingkungan itu. Di lingkungan itu sebagai sesuatu yang baik. Misalnya bocah ngaji, bocah memilih tindakan untuk berkelompok belajar, bocah memilih tindakan untuk berangkat gasing, itu sudah mengontrol dirinya sendiri karena merasa bahwa itu hal baik di lingkungan itu. Itu nanti harapannya seperti itu. Kemudian anak itu sudah tidak dimotivasi dari luar, itu sudah motivasi intrinsik. Orang diperintahin, kok anak ngaji, kok anak angkat gasing, tapi anak-anak sudah merasa bahwa berangkat ngaji, berangkat gasing itu suatu kebutuhan yang jika tidak dilaksanakan itu akan merugikan dirinya sendiri. Nanti harapannya Bapak Ibu semua dapat menerapkan ilmu ini kepada anak didiknya, sehingga Bapak Ibu rasa ngaturi kon masuk, engkau istirahat, ini digarap, tidak perlu seperti itu. Tapi anak sudah merasa bahwa kalau saya tidak mengerjakan nanti akibatnya apa, kalau saya tidak masuk akibatnya apa, termasuk kepada Bapak Ibu guru, kalau saya tidak mengerjakan ini apa akibatnya dan seterusnya. Kemudian Bapak Ibu, Bu Nani tolong dibagikan kertasnya, siapkan pulpennya. Ada kegiatan ngepelakan tangan. Instruksinya begini Bapak Ibu, nanti yang jajaran saja ya.
Bu Mami berarti nanti dengan Pak Suwardana, Pak Aris dengan Pak Marti, kemudian Bu Umi dengan Bu Nani. Perintahnya tadi sudah, sobeklah kertas sudah. Tuliskan benda atau sesuatu yang paling berharga bagi jenengan, ditulis. Sing paling berharga jenengan menurut jenengan apa? Duit, apa? Mobil, apa? Silahkan ditulis. Ditulis, ditulis terus dilinting. Dilinting, digegem. Sekuat-kuatnya. Wong loro-lorone ya. Nanti terus temannya akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara supaya buka kepelane jenengan. Ya. Bisa dibujuk, bisa diancam, awas sampai buka kayak gitu. Ya, nanti berganti-gantian. Silakan ditulis dulu. Sesuatu yang paling berharga menurut jenengan itu apa? Bisa uang, bisa anak, bisa istri, bisa apa? Tulis dulu, kemudian dilinting. Dilinting, digegem. Sing seret-seret. Lah, engkau kancane sebelah ngerayu kena, ngancam kena, buka kowe kotak beli 5.000 supaya jenengan membuka kepala tangan itu. Nah, monggo, siapa dulu? Bu Mami sudah? Model Pak Partana? Gegem sing seret. Arep odel dibuka ya kena, arep dirayu dibuka bu kotak bayi permen dan seterusnya boleh. Silakan, gegem sing seret. Salah satu next sing gegem Pak Marti, sing konmu dari Pak Aris, sing gegem Pak Aris, sing perintah konmu dari Pak Marti, ku dirayu Pak Aris, kon dibuka. Kepriyen carane? Dijeneng, dijewer. Kowe dibuka ke mana? Silakan. Ada yang berhasil membuka atau tidak? Monggo, silakan dilaksanakan. Sing lagi gegem kon dibuka, dirayu ngono ya benar. Sing orang gegem berusaha untuk membukakan tangan temannya. Iya boleh dibuka Pak, engkau anu. Harus saya merayu-rayu saja. Apa sih isinya? Isinya. Ada yang bisa buka? Sini Pak. Tidak? Ada. Oke. Pak buka Pak. Ya, bisa dibuka. Oke, terima kasih. Permainannya sudah. Ini analogi saja Bapak Ibu, bahwa sebetulnya sing bisa membuka kepala tangan itu panjenengan sendiri. Bisa karena dipengaruhi oleh orang lain, bisa karena memang tawis melas karo Bu Mami lah terbuka, atau lah nyong wedi karo Pak Marti terbuka, atau nyong orang bisa ya. Kok dirayu kayak apa ki paling berharga, orang bisa terbuka. Nah, ini selanjutnya Bu. Ini kadang-kadang orang tua itu penuh dengan ilusi. Seolah-olah guru kita yang ngontrol muridnya, padahal tidak. Itu ilusi Bapak Ibu. Seolah-olah rika kowe kabeh yang ngontrol muridnya, kon sinau ya bocah sinau, kon garap bocah garap, seolah-olah. Terus yang kedua, seolah-olah, ilusi kan seolah-olah, hayalan, bahwa kritik itu nanti akan membuat orang merasa bersalah dan dapat menguatkan karakter. Sawisé dikritik, kok dadi karakternya berubah, seolah-olah, padahal tidak. Kemudian seolah-olah memberi penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Ngalem, ngapa, itu seolah-olah ana manfaatnya, padahal tidak. Ya, kemudian seolah-olah orang dewasa itu memiliki hak untuk memaksa, padahal tidak. Jenengan kan wis ngerasa seolah-olah nek nyong wis ngaweh aleman, engko dadi manfaate wong, wis aweh pencerahan dadi manfaate wong. Nah, ini yang Bapak Ibu harus pahami supaya tidak marahi judegi stres, kakek pikiran. Perintah bocah orang anu. Karena jenengan tidak punya kemampuan untuk mengontrol. Kita semua itu tidak punya untuk mengontrol orang lain. Kita itu hanya punya kemampuan untuk mengontrol diri sendiri. Wong lagi karo bojone ora tau kontrol. Apa maning karo murid. Nah, terus
Kita masuk ke materi apa kue disiplin. Disiplin kue artinya sinau. Dari awal bahasa Latinnya itu disiplin artinya belajar. Makna asal ini konotasi dari murid-muridnya Socrates dan Plato. Bocah sing disiplin gue bocah sing sinau. Tapi kemudian ini di budaya kita biasa, budaya kita itu ada pengerucutan, ada pelebaran makna biasanya. Disiplin itu nanti aslinya untuk menggali potensi menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Itu aslinya. Tapi barang Indonesia berubah makna. Seperti makna ibu yang mengalami perluasan. Ibu gue bingung sing lairna, tapi nang kene ibu dadi bu guru gue ibu guru, bu camat ibu camat. Padahal ini orang rasa dilairna bu camat. Itu namanya perluasan makna. Nah, disiplin ini pun mengalami perluasan makna. Di budaya kita itu berubah menjadi ini. Sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Gue disiplin di makna orang Indonesia. Nah, kecenderungannya adalah menghubungkan kata disiplin dengan hukuman, dengan tidak nyaman, dengan apa yang kita hargai untuk mencapai satu tujuan mulia, tapi karena ketakutan untuk menghindari hukuman, itu disiplin. Padahal aslinya disiplin itu artinya belajar. Kemudian mengalami perluasan makna, artinya kepatuhan. Tapi dari kepatuhan itu malah munculnya ini, dihubung-hubungkan dengan tidak nyaman. Kalau ada aturan, kita manut aturan namanya disiplin. Kalau disiplin pasti tidak nyaman. Itu di sini perluasan makna di Indonesia. Seperti aturan misalnya masuk 7.30 bulan 14.30 akan membuat kita tidak nyaman kalau kita disiplin. Perluasan makna, penyempitan makna. Penyempitan makna terakhir adalah disiplin akan membuat rasa kita itu tidak nyaman. Oke, lanjut Bu. Kemudian tadi apa? Kalau anak-anak ngaji ngerasa apa, itu ini kebajikan yang universal sih diakui semua orang. Ya. Nilai-nilai itu bisa beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Angger wong sing kaya gue menurut orang-orang itu sudah baik secara universal diakui wong kabeh. Angger wong sing mandiri dianggap wong apik. Angger wis nalar kritis, wis kreatif, gotong royong itu dianggap apik. Itulah yang namanya kebajikan universal. Jadi bocah disiplin nanti akan berkaitan dengan kebajikan universal. Nah, tapi disiplin gue mangguah aja faktor eksternal aja karena diperintah aja karena aturan. Tapi karena sudah merasa bahwa kalau saya tidak seperti itu berarti saya melanggar kebajikan universal. Yang ngerepoti wong liya tidak mandiri berarti saya melanggar kebajikan universal. Batire lagi ngemek gawean dewek suka nganggur, tidak ada nilai gotong royong, berarti saya melanggar nilai kebajikan universal. Orang bendera gede, nganggo bendera cilik, kreatif, berarti saya sudah, ya orang anak rotan akar pun jadi, sudah kreatif, berarti saya sudah memiliki nilai kebajikan universal. Lanjut dulu. Yang kedua tadi pertanyaan kedua itu tentang motivasi, hukuman, penghargaan, restitusi. Ngapa deneng nyong awet penghargaan kok malah salah? Ini ada teori. Yang pertama, ini yang dari luar. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, itu kita termotivasi untuk menghindari hukuman. Akan bertanya, angger nyong kayak kiye, engkau dadi kepriwe ya? Orang-orang yang akan menghindari ketidaknyamanan atau hukuman itu karena berpikir seperti itu. Nah, ini masih faktor eksternal, masih faktor dari luar. Kalau saya nanti terlambat, saya akan malu. Misalnya diundang rapat di Banjar, undangan jam 9 dengan raweh jam 11. Yang orang disiplin, enggak yang butuh jam 11 nyong kepriwe ya? Itu masih faktor dari luar. Bulannya maka dikasih karena wedi bukan karena kok Pak Teguh wis nengkana, Pak Heli wis nengkana, yang pembebel ruangan, kok domei
Nah, untuk menghindari hukuman biasanya tadi mangkat kasih atau menghindari ketidaknyamanan nyongger berbuka dhewek orang nyaman di dalam wong seambrah-ambrah. Itu masih faktor dari luar. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, ini sudah agak baik tapi masih dari luar. Misalnya, loh, mantep ya makanya kasih dhewek. Tapi beda lo kayak gue tok. Loh, baliknya paling sore kae. Tapi nekene orang apa-apa. Itu masih untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Termasuk imbalan di sini adalah bagian yang orang dipotong tamsile, bagian yang orang dipotong gajinya, bagian yang oleh tunjangan lauk pauk. Ini masih motivasinya dari luar. Bagian yang orang dipotong kepriwe, ben tamsile utuh kepriwe, itu masih motivasi dari luar. Nah, yang ketiga ini teori yang ketiga adalah motivasi yang dari dalam. Kalau sudah seperti ini sudah betul. Untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang dipercaya. Ngerti biasanya seorang penilai, bisa orang, lah mungkin dengan pakai aman bisa orang. Monggo Bu, dari SMP. Jadi materi yang perlu dibagikan. Monggo Pak Erik. Enggak. Kita lanjutkan. Tadi ada motivasi yang dari luar. Yang pertama untuk ketidaknyamanan dan untuk menghindari hukuman. Tadi analoginya adalah seperti ini tadi, malah pas banget. Diundang rapat jam 10, datangnya jam 11. Tadi perumpamaannya di Pora bukan di sini. Kemudian merasa tidak nyaman. Jadi anggar nyong tekannya jam 11, engkau nyong kepriwe ya. Lalu akibatnya dia berangkat pukul 10. Tapi cuma untuk menghindari supaya tidak dihukum, supaya nyaman masuknya. Itu motivasi dari luar. Kemudian motivasi yang kedua masih dari luar. Ini untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Gasik ya, rawe paling gasik. Itu bisa jadi motivasinya ya, untuk mendapatkan penghargaan. Main ya, udah lihat tekannya gasik dewek ya. Kalau orang-orang seperti itu nanti akan terpengaruh orang lain. Tapi begitu motivasi yang ketiga itu sudah datang dari dalam dirinya sendiri. Buh batire teka awan, buh batire teka kasih, nyong undangannya jam 8, sing nyong jam 8 sebetulnya. Jadi dia akan menghargai dirinya sendiri. Saya diundang ya saya harus datang, saya harus tepat. Nah ini mengandung dengan nilai-nilai yang tadi, kebijakan universal bahwa wong sing apik ya wong sing kaya gue. Diundang datang, tepat waktu, itu sudah nilai-nilai yang diakui secara universal itu baik. Selanjutnya, nah, tadi yang ketiga motivasi tadi bisa saya simpulkan seperti ini. Yang pertama masih eksternal untuk menghindari hukuman. Jadi dia disiplin tapi untuk menghindari hukuman. Contohnya tadi berangkat pukul 7, pulang 14.30 tapi hanya untuk netepi kewajiban. Kalau tidak seperti itu nanti saya kena penalti, tamsil saya tidak cair dan seterusnya. Itu yang disebut motivasi eksternal untuk menghindari hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Karena di satu instansi tadi disebutkan bahwa yang tidak pernah terlambat akan mendapatkan tunjangan 5% dari gaji. Maka dia akan berusaha untuk tidak terlambat, tapi hanya untuk ini. Apa yang saya dapatkan apabila saya melakukannya. Ini orang cenderung seperti ini. Jadi masih termotivasi secara eksternal. Loh, gimana yang mana yang mangkat dikasih terus kan 5% dari gaji lumayan. Kemudian yang ketiga ini motivasi internal, inilah yang kita akan tanamkan kepada anak-anak kita. Motivasi internal untuk tujuan disiplin positif. Untuk menghargai diri sendiri. Saya akan merasa berharga manakala saya tepat waktu. Saya akan merasa berharga manakala saya menyelesaikan tugas-tugas saya dengan penuh rasa tanggung jawab. Tanpa saya minta kepada orang lain untuk menghargai saya, pun orang lain akan menghargai saya. Kalau saya sopan, kalau saya beriman, seperti nilai-nilai kebijakan universal tadi. Ini tujuan
supaya anak-anak kita itu termotivasi secara internal, ora dikon-kon makat gasik baliawan, tapi hanya untuk menetepi aturan. Baliawan kene nonton YouTube orang apa-apa. Nah, merdeka ini salah pengertian kita, miskonsepsi Bapak Ibu guru yang sudah terlanjur beredar. Merdeka itu sekarep-karepe dewek. Padahal menurut cuplikan kalimatnya Ki Hajar itu, merdeka itu tidak terlepas dari perintah, akan tetapi cakap membuat memerintahkan diri sendiri. Merdeka itu artinya ngelola awake dewek secara mandiri. Ora sekarep-karepe, tapi yang nyongkai piye akibatnya kayak piye, nyongkai piye akibatnya kayak piye, nyongkai piye akibatnya kayak. Jadi nanti ada berpikir lambat. Ini kalau yang mau baca bukunya, saya ada di cetakan kelima. Bukunya tebal. Lanjut. Kemudian tadi motivasi dan restitusi. Sekarang masuk ke restitusi. Restitusi itu kalau menurut bahasa artinya nebus, bayar, nyaur. Tapi kalau pengertian tadi di Indonesia selalu ada penyempitan makna dan perluasan makna. Kalau di Indonesia itu restitusi kalau di konteksnya murid adalah menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Jadi mereka itu salah dan supaya belajar dari kesalahan. Nah, sehingga mereka kembali pada kelompok mereka itu dengan karakter yang lebih kuat. Jadi tidak ada hukuman di sini. Kalau sudah direstitusi itu tidak ada hukuman. Tidak ada terlambat kemudian kita hukum berdiri dengan satu kaki, itu tidak ada. Tapi anak-anak diarahkan untuk berpikir, saya terlambat itu nanti akibatnya apa? Saya jadi tertinggal pelajaran. Kalau tertinggal pelajaran nanti akibatnya apa? Dan seterusnya, dan seterusnya. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif. Jadi tidak top down guru memberikan saran, tidak. Tapi kolaboratif dari siswa yang salah tadi, supaya mencari solusi dengan kesalahannya. Lah, angger kau salah kayak gue, cara nebusnya tuh piye? Ya, berarti Pak, besok aku tak orang terlambat maning. Misalnya seperti itu. Dan membantu murid untuk berpikir dipancing-pancing. Nah, kesalahan gue besok tak dibaleni maning ora? Kira-kira gak dibaleni maning anak pinter lebih apa? Kok berarti nggak soalnya orang PTS dan seterusnya. Dipancing-pancing supaya anak itu menyadari, oh ya dong salah, nanti akibatnya ada. Kemudian setelah ini nanti tujuan mulianya adalah menyebarkan pemahaman ini kepada teman-temannya. Jadi teman-temannya yang mengajak terlambat nanti supaya diajak diskusi seperti itu. Itu kan apa ekspektasi kita menerapkan restitusi kepada murid. Nanti supaya murid yang sudah kita restitusi tadi memberikan pemahamannya kepada teman-temannya. Ayolah orang sudah bolos, karena berbolos kok ini. Jadi anak menyadari sendiri, bukan karena takut karena Pak Guru begitu bolos papakan terus pelayu banding sekolah, bukan karena takut dihukum juga, nanti namanya akan disebut saat upacara bendera, bukan. Tapi anak-anak betul-betul sudah menyadari, oh yang orang kena terlambat, sebab nggak terlambat kok kayak ini pelajaran ya, kayak pelajaran ini orang darah UTS, orang darah UTS sebenarnya orang enggak orang. Ini ciri-ciri restitusi. Belajar dari kesalahan supaya tidak mengulangi kesalahan. Ya, cara budaya. Aja kecemplung di lubang yang sama 2 kali. Sebodoh-bodohnya, yang hati siapa? Sebodoh-bodohnya, wong kecemplung di lubang yang sama 2 kali. Terus yang kedua nanti memperbaiki hubungan. Ini terkait dengan misalnya yang kita atasi adalah masalah perkelahian. Yang ketiga, kita menawarkan, tidak memaksakan, itu ciri-cirinya. Jadi, lah kayak gue kok kepriye gitu. Misalnya ada anak yang iseng kebesi bannya kancane motor. Bapak Ibu bisa merestitusi dengan memvalidasi tindakan dulu. Nek kayak gue cara kok salah orang. Agar bocah ya orang salah, anak orang bisa direstitusi. Tapi kalau anak sudah menyadari iya Pak salah. Lah kok gembes akibatnya apa? Anggapannya kok digembesi kayak gue, kok kepriwe. Itu ada muncul rasa empati supaya nanti pada saat tidak melakukannya itu karena sebuah alasan yang muncul dari dalam diri, bukan karena aturan dilarang gembesi ban, bukan. Tapi agar yang gembesi
kok akibatnya kancane nyong motore ekol-ekol atau yang tidak mau laku, kok akibatnya dengan pertemanannya terganggu dan seterusnya. Kemudian restitusi itu mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Nanti akan kita bahas 5 kebutuhan dasar manusia, termasuk kasih sayang, pengakuan, kekuasaan, dan seterusnya. Nanti yang selanjutnya restitusi adalah cara yang paling baik untuk belajar dari kesalahan. Ini bisa Bapak Ibu terapkan di rumah tangga Bapak Ibu, bisa diterapkan di lingkungan Bapak Ibu, tidak hanya di kelas Bapak Ibu. Kemudian restitusi itu fokus pada karakter, bukan tindakannya. Artinya gebesiki mau orang kur gelek pompa di pompa maning bane melendung maning ngerampung masalah tidak. Tapi anak itu supaya karakternya itu muncul bahwa perbuatan itu salah, bahwa perbuatan itu merugikan orang lain. Kalau hanya tindakan seperti dulu nyopet buku ini kancane kontukokna rampung masalahnya. Tapi bukan itu yang diharapkan dari cara restitusi. Kemudian restitusi fokusnya pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi nanti setelah mengakui kesalahan dan seterusnya dia dikembalikan. Nah, untuk restitusi ini harus ada keyakinan kelas dulu, supaya anak tahu bahwa perbuatan itu melanggar keyakinan. Kalau merasa tidak melanggar seperti yang saya sampaikan tadi, gebesi ban kancane salah orang menurut itu, boten Pak. Anak tidak merasa melanggar tidak bisa ambil tindakan restitusi. Mengapa kita harus membuat keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Bapak Ibu kalau peraturan biasanya Bapak Ibu yang membuat. Tapi kalau keyakinan, kesepakatan biasanya kita tawarkan kepada anak-anak. Boleh tidak di pelajaran itu kita makan minum misalnya? Anak-anak menjawab boleh, kita laksanakan seperti itu. Tapi kalau aturan biasanya anak-anak dilarang itu ciri khas aturan. Dan aturan nanti konsekuensinya adalah hukuman, sedangkan keyakinan kelas nanti adalah konsekuensi. Nah, kalau sudah keyakinan kelas ini nanti muncul juga restitusi. Saya tanya lagi Bapak Ibu tahu aturan menggunakan helm? Ya, tahu aturan. Kalau ke Banjar pasti menggunakan helm. Oke. Tujuan aturan itu apa? Menghindari tilang. Apa tujuannya loh? Atau menjaga keselamatan kepala kita? Menjaga keselamatan kepala kita. Terus nek bu gempur tuku pecel neng malam pagi kayak orang nggo helm. Berarti meyakini aturan pengenaan helm itu supaya menghindari tilang polisi. Orang polisi, orang nggo helm. Misalnya gunanya ke Gemanti gak pakai helm. Itu kan melanggar dari tujuan awalnya peraturan itu dibuat. Ya, ada pepatah kalau di Indonesia, peraturan itu hanya untuk dilanggar. Nah, ini nanti yang mau kita ubah supaya di kelas kita tidak ada peraturan, tapi adanya keyakinan. Karena kalau peraturan pasti akan dilanggar. Ya kayak Mickey Mouse, nganggo helm. Tujuan aturannya kan genah, gue menyelamatkan kepala misalnya terjadi kecelakaan. Kudunya yang diyakini itu menyelamatkan kepala. Rika motoran 100 meter, kurtuku apa, kudunya helman. Tapi nyatanya begitu melaku nang desa orang helman. Alasannya orang polisi. Berarti aturan ini tidak sesuai dengan tujuan dibuatnya aturan. Yang kedua, kemarin ya pas COVID kita ada peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak. Kudunya ngerti yakini aturan itu untuk menghindari tertularnya COVID, buh nang rumah, buh nang sekolahan, buh nang kudunya digo. Tapi nyatanya begitu putus sekolah sumuk lepas, tandaan depan, betul. Berarti kan apa alasan dibuatnya aturan itu kan tidak efektif, tidak. Kemudian yang ketiga, mengapa memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan misalnya? Ini masih faktor-faktor yang dari luar. Nah, untuk kembali kita termotivasi dari dalam, maka seorang harus memiliki keyakinan-keyakinan.
bahwa oh iya anggar nyom orang nganggo masker kok ketularan, oh iya anggar nyom orang nganggo helm kok nggak tiba sirai bocor dan seterusnya. Lebih menggerakkan dibandingkan serangkaian peraturan-peraturan karena harus diyakini ya. Dalam kalau dibuatkan lingkaran, peraturan kelas itu lingkupnya kecil di dalam diri kita. Tapi kalau sudah merupakan keyakinan, sudah didukung lingkungan yang positif, akan menjadi budaya yang positif. Tadi kebiasaan-kebiasaan kecil akan memunculkan karakter akan menjadi budaya. Itu poinnya. Lanjut Bu. Ini ada pertanyaan Bapak Ibu. Dari kedua kesepakatan kelas ini, mana yang juga merupakan keyakinan kelas? Jadi Bapak Ibu tadi kalau mengikuti dari awal, kita seharusnya sudah tidak membuat peraturan, kemudian membuat kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas itu tidak lagi top down Pak Guru yang menyampaikan, tapi anak-anak yang mengusulkan sendiri-sendiri. Misal tiap hari Jumat boleh pakai seragam olahraga, misalnya boleh makan di kelas, boleh apa, itu kesepakatan kelas. Tapi nanti tidak semua kesepakatan kelas bisa kita jadikan keyakinan kelas. Ya, tidak semua kesepakatan bisa dijadikan keyakinan kelas. Kalau kesepakatan itu melanggar kebijakan universal, sekampangannya ini sepakat utang-utangan tapi engko nganggo bunga. Kan wis sepakat, jenenge kesepakatan kan apik. Tapi nyatanya itu masih melanggar nilai kebajikan universal bahwa utang piutang dilarang menggunakan bunga. Ya. Terus kesepakatan baik yang apa yang bisa kita jadikan sebuah keyakinan kelas yang ada nilai kebajikan universal. Contoh, misalnya kalau Bapak Ibu membuat kesepakatan kelas, sepakatannya seperti ini. Kita masuk pukul 9, pulang pukul 11. Bocah sepakat kabeh, Pak Guru ini sepakat. Apakah kesepakatan ini bisa dijadikan keyakinan kelas? Tentu saja tidak, karena nanti kalau 9-11 itu cuma 2 jam, padahal materinya banyak. Nah, kalau materinya banyak tidak diajarkan, melanggar. Tidak semua kesepakatan kelas bisa dijadikan keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas itu sebuah hal yang kita yakini baik, tapi disepakati. Saling memberi hadiah itu baik, tapi di kelas itu ada anak yang tidak punya. Kalau dipaksa setiap hari saling memberi hadiah, dia tidak bisa. Ada hal baik yang tidak bisa dijadikan keyakinan. Nah, ini tergantung pada nilai kebajikan universal tadi. Memberatkan orang lain, tidak merugikan orang lain atau tidak. Lanjut Bu. Ada 3 cara. Yang pertama dengan kelas tabel T dan Y, membuat keyakinannya terlihat kecil banget ya Bu. Jadi ada terdengar, terlihat, dan berperilaku. Ada 3. Misalnya hormat. Kalau hormat terdengarnya apa? Jadi tidak hanya terlihat saja, tapi berperilaku. Kalau terlihat saja yang kita bisa memantau, Bapak Ibu. Mungkin di sini, di sekolah bisa terlihat. Tapi kalau terdengar bisa jadi sudah di luar sekolah. Bisa di sekolah dia baik, tidak pernah merokok, tidak pernah minum minuman keras, tidak pernah apa. Tapi begitu terdengar budaya mau si anak ini rit kan lagi pada tongkrongan lagi pada itu terdengar. Terus berperilaku itu bisa jadi kita melihat, bisa jadi orang lain yang melihat. Ini dong nonton embeng mendem. Kamu muridin jenengan, seperti itu. Ini jadi dalam membuat keyakinan kelas itu antara yang terlihat, yang terdengar dan berperilaku itu sudah sesuai semua. Jadi tidak hanya yang terlihat. Ya cara pembantunya majikannya tekan nyekel sapu, edok-edok nyapu, tapi majikannya lunga sapunya balang. Bukan seperti itu. Atau misalnya Bapak Ibu guru begitu kepala sekolahnya rawuh,
mulang, orang gelem nang kantor, los cepet. Tapi begitu Pak Kepala Sekolah orang rawuh, jagongan nang kantor kandahan. Atau seperti itu murid Bapak Ibu, begitu Bapak Ibu masuk kelas, katok-katok garap. Bapak Ibu, Bu Guru mau mengerjakan bos dulu ya, ditinggal kandah maning. Itu apa yang kita lakukan kadang-kadang ditoladani sama anak-anak. Di makna dikatekna kayak wong anggere awake PR ora tau dikoreksi. Ya sekolah sangat gara. Kayak wong anggere awake tugas ora tau ditiliki. Ya sekolah gara. Nah, karena ini dia meyakini lama-lama loh orang garap dua apa-apa. Atau yang seperti materi awal bahwa hukuman yang kadang-kadang sudah kita nilai baik itu ternyata juga tidak baik. Nah, seperti ini Bapak Ibu, kalau hormat nanti yang terdengar, yuk saya bantu, terima kasih, tolong, permisi, dan yang terlihat dia berempati, punya perasaan, dia memegang barang milik orang lain itu harus dengan izin dan seterusnya. Kalau perilakunya, kalau hormat ya tersenyum ramah, memberikan salam, jabat tangan dan seterusnya. Ini lanjut Bu. Ini sebenarnya materi 1 minggu, kita ringkas 1 jam. Bapak Ibu, kalau di peraturan kelas misalnya kembalikan buku yang setelah dibaca ke tempatnya, tapi di keyakinannya bukan itu. Karena kalau hanya peraturan mesti masih digeledah mana meja. Tapi begitu muncul sebuah keyakinan bahwa nanti kalau buku tidak dikembalikan ke tempatnya, teman lainnya akan meminjam buku itu bingung. Peraturannya dilarang mengganggu orang lain. Nah, kalimat-kalimat negatif ini biasanya anak-anak tidak bisa langsung mencerna, apalagi anak-anak di kelas bawah, kelas 1, 2, 3. Jangan melompat. Dia yang terekam melompat. Dilarang kencing di situ, yang terekam kencing. Jadi, belum bisa memaknai kalimat kata negatif. Jangan menangis, malah jadi nangis. Jangan berkelahi, jadi berkelahi. Karena dia hanya mampu merekam kata-kata pendek dan belum bisa memaknai kata negatif. Beda kalau sudah di SMP. TK juga seperti itu, Bu. Alihkan kalimat negatif itu jadi kalimat positif. Misalnya, jangan naik ke meja, bermainnya di lantai saja. Jangan berisik, kalian diam saja. Jadi pilihkan kata itu juga bisa. Selain dari peraturan tadi kan dilarang. Nah, pilihan kata dilarang ini dalam peraturan itu yang menyebabkan dilanggar. Dilarang menggunakan narkoba. Konsep orang itu pikirannya positif. Malah dari diperintahkan menggunakan narkoba. Tapi kalau keyakinan itu yang sudah diyakini, kalau saya menggunakan narkoba berbahaya untuk kesehatan, kalau saya melakukan kekerasan berbahaya keselamatan orang lain, kalau saya hadir di sekolah 15 menit, saya berarti punya komitmen, punya integritas. Kalau saya tidak mengganggu orang lain, berarti saya menghormati orang lain. Kalau saya antri, berarti menghormati orang lain dan bersabar. Itu keyakinan-keyakinan yang harus ditumbuhkan ke anak-anak. Jadi bukan peraturan, tapi keyakinan. Kita mulai mengubah dari peraturan ke kesepakatan kelas dulu. Dari kesepakatan kelas ambil yang baik-baik, jadikan keyakinan. Misalnya di SD kita itu kan kasusnya banyak yang tidak mandi pagi, murid-murid. Yang sekarang ini yang 1, 2, 3 alhamdulillah sudah tidak lagi ditemui anak yang tidak mandi, tapi di kelas 4, 5, 6 masih ada. Itu kalau aturannya harus mandi pagi mesti dilanggar. Tapi anak-anak coba diajak, ditawarkan, nek ora atus kancane. Pertama main cium-ciuman dulu. Misal, kok merek kancane mambune kecut ora? Misalnya. Apa be mambu apa ora? Kok keganggu apa ora? Semua anak berganti-gantian seperti itu. Sehingga memunculkan keyakinan bahwa nek ora adus, kecut, lusuh, sinawangan, nek ora sikatan, mambu apa mengganggu orang lain, kamu juga terganggu oleh orang lain.
Sehingga nanti memunculkan keyakinan bahwa setiap saya harus berangkat ke sekolah, saya harus mandi, saya harus gosok gigi. Gitu. Selanjutnya, dulu di awal ini dihukum oleh penghargaan. Di awal ada 5 unsur, tapi setelah dilakukan penelitian lanjutan ketemu 8 unsur. Bahwa diberi penghargaan juga kadang keliru. Tadi sudah di awal diapersepsinya Bu Mami memberikan permen kepada anak yang sudah bisa menyanyi. Tapi ngasuke kue bocah mani, ngasuke kue bocah mani, ngasuke kue bocah mani. Bu Mami duwe keyakinan nek kue permen bocah termotivasi untuk belajar nyanyi. Tapi yang termotivasi hanya anak-anak yang mendapatkan penghargaan. Itu punya pengaruh jangka pendek. Jangka pendeknya, dia suatu hari tidak mendapatkan penghargaan, dia akan kecewa. Jangka panjangnya, dia merasa paling nanti pada saat di SMP, di SMA. Begitu dia mendapatkan kenyataan tidak menang, tidak mendapatkan penghargaan, dia down. Kemudian penghargaan yang menghukum itu yang seperti itu. Diberi penghargaan, tapi sebetulnya dia sedang dihukum. Tidak diberi kebebasan. Misalnya selalu ranking 1. Dia mendapatkan hadiah, besok harus ranking 1. Dia melupakan kegiatan itu bermain, kegiatan itu ngaji, kegiatan bersosial, hanya untuk belajar. Sehingga dia akan mengejar supaya menjadi ranking 1, ranking 1, ranking 1. Apa itu baik-baik bagi dirinya karena dia merasa akan mendapat penghargaan, tapi untuk masa depannya dia tidak baik. Nah, dia kehilangan momentum untuk bersosial, dia kehilangan momentum untuk mengaji, dia kehilangan momentum untuk yang lain-lain, berinteraksi dengan teman-temannya. Kemudian penghargaan mengurangi ketepatan. Kadang-kadang kita memberikan suatu penghargaan walaupun itu verbal itu kadang tidak tepat. Oh, Bu Ika hebat, top, Pak Hernawan top. Tapi apa sih top maksudnya? Jadi memberikan penghargaan verbal itu harus rinci. Topnya apa nih? Pak Hernawan nggak bisa aneh main ya, boleh komputeran main. Harus ada seperti itu. Kalau CGP hebat, Bapak Ibu guru hebat itu apa? Harus dirinci supaya penghargaannya tidak mengurangi ketepatan. Kemudian penghargaan juga kadang-kadang tidak efektif. Tidak efektif. Seperti tadi memberikan penghargaan dengan harapan semua anak termotivasi untuk mendapat penghargaan, tapi nyatanya itu saja. Penghargaan juga akan merusak hubungan. Bocah sing biasa dewe hadiah ajek, bocah sing ora tau dewe hadiah ajek. Sehingga lah paling kaetok sing apa? Paling kaetok juaranya, paling kae sing lomba, paling kae jadi memunculkan acuh tak acuh dari teman lain. Akhirnya hubungannya begitu diumumkan besok mau lomba menyanyi, paling kae. Besok LCC, paling kae. Teman-teman lainnya merasa apa? Lanjut. Tapi ini juga penghargaan bisa menurunkan kualitas. Penghargaan bisa mematikan kreativitas. Penghargaan bisa mengurangi motivasi intrinsik karena dia hanya pengen dihargai. Nah, kalau mau mengapresiasi, paling tidak ini Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu mau memberikan penghargaan ke murid, paling tidak ini, berikan secara khusus, individu. Kemudian diberi pengakuan secara pribadi. Tadi penyampaiannya hebat, tadi penyampaiannya bagus, tadi kamu mengerjakannya sudah betul. Atau beri pengakuan kepada semua murid secara bergantian. Juara tidak pernah terlambat, juara bajunya rapi, juara apa, semua murid bagian. Dan beri pengakuan secara konsisten. Begitu dia mendapatkan penghargaan karena bajunya rapi, besok terus rapi lagi, tetap kita apresiasi. Kamu hebat ya bisa konsisten rapinya. Kamu hebat bisa konsisten berangkat pagi terus. Kamu hebat selalu mengerjakan PR. Jadi kata-kata hebat itu harus ini apresiasinya diberikan secara khusus. Terus fokusnya pada proses jangan pada hasil. Kamu hebat dapat 100 itu hasil, tapi kamu hebat ya. Contoh pengakuannya,
ada paling tidak 3 kalimat. Kalau situasinya murid itu membantu orang lain, kalimat pembukanya seperti itu. Kemarin saya perhatikan rasa empatimu besar sekali ya. Kamu menolong murid baru di kelas kita. Misalnya Bu Mami nolong Bu Ika dorong motor ya. Aku ingin perlu Bu Mami dorong motornya Bu Ika ya. Makanya peduli, kita sesama kali durian sama peduli. Atau ini, misalnya Pak Wartana sudah mengerjakan tugas BSM kemarin. Terima kasih ya tanggung jawabmu pada saat kamu sudah menyelesaikan BSM walaupun terlambat. Nah, ini Bapak Ibu. Ini ada tindakan guru yang mau kita maknai. Mencatat 100 kali dalam buku, saya tidak akan terlambat lagi karena bacanya terlambat. Itu hukuman atau konsekuensi? Pak Marti, bocah terlambat diperintah kau nyatet ping 106 buku, kemudian kan anak sing gue. Itu hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Hukuman. Lari mengelilingi lapangan 2 kali karena terlambat. Konsekuensi apa hukuman? Bisa saja hukuman, masih hukuman. Hukuman. Murid diminta push up 15 kali karena tidak menggunakan hukuman. Tetap iya. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Murid disuruh untuk menekan sepatu seharian di sekolah karena tidak menekan sepatu hitam. Konsekuensi. Hukuman atau konsekuensi? Murid disuruh hukuman. Ya. Hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit PJOK. Hukuman. Nah, terus bedanya hukuman karena konsekuensi apa Pak Bu? Sama dingin Pak? Ya. Sama duduk. Ya. Pak Jom dingin. Monggo, ini yang dari SMP Pak Her. Bedanya hukuman karena konsekuensi. Sama dingin. Nah, hukuman titik-titik, nah konsekuensi gue titik-titik. Kena di mana hukuman sini jenengan ketika hukuman kue anak benang merahnya karo kesalahannya lah. Bocah terlambat kon nulis, bocah terlambat kon lari keliling lapangan, anak benang merah apa? Next konsekuensi menggantikan tugas teman yang dicoret-coret, anak benang merah apa? Nah, terus bedanya apa sih? Bapak Ibu menyimpulkan, next hukuman itu spontanitas. Terus cenderung menyakiti. Menyakiti. Kalau konsekuensi itu kan kayak semacam kita sudah tahu aturannya, terus kita juga sudah tahu konsekuensinya begitu loh. Kalau saya melakukan kesalahan berarti nanti saya akan mendapatkan konsekuensinya apa? Misalkan saya menumpahkan air, nah berarti kan saya harus mengelap air tersebut begitu. Oke. Ya, mungkin bisa ditambahi dari yang lain. Ya intinya memang seperti itu. Monggo Pak Marti. Kita lihat dari sudut pandang perbedaan antara peraturan dengan sebuah konsekuensi, bahwa ketika contoh di situ ada anak disuruh mencatat 100 kali berapa sampai ke bawah, bahwa ada perbedaan antara peraturan. Kalau peraturan itu adalah sesuatu yang dibuat oleh seseorang atau orang lain, baik itu guru maupun sebuah instansi dan sebagainya, dan itu diminta untuk dilaksanakan oleh orang lain juga. Tetapi kalau konsekuensi, sehingga kembali masih dalam alur peraturan itu, ketika seseorang atau anak didik melanggar aturan yang telah dibuat oleh sekolah atau guru itu, maka akan terkena hukuman. Seperti contoh adalah yang tertera pada tulisan itu. Tapi ketika sebuah konsekuensi, bedanya adalah kalau konsekuensi adalah muncul dari sebuah apa yang seperti tadi kita pelajari bareng-bareng, sebuah keyakinan bahwa akan muncul pada diri anak itu sebuah kesadaran, sebuah tindakan yang harus dilakukan ketika melakukan suatu kesalahan atau keliruan dengan kesadaran diri sendiri. Itu sebuah konsekuensi yang muncul dengan atau dari intern pribadi anak tersebut atau orang. Tepat seperti itu. Jadi, nah, kita balik karena sudah Bapak Ibu paham
Nek nomor siji kue kon digawe konsekuensi, konsekuensinya kira-kira apa Pak? Nek bocah terlambat, wis kon mlebu kelas loh, kon nyatet saya tidak terlambat 100 kali, malah kan tambah suwe, tambah orang bisa mengikuti pelajaran. Nah konsekuensinya karena terlambat tadi apa? Ada usul, misalnya segera mengikuti pelajaran, misalnya segera menyalin catatan dari teman dan seterusnya, gitu ya. Kalau lari mengelilingi lapangan basket 2 kali kalau terlambat hadir di sekolah, mungkin di masa PCOK, mungkin lebih tepatnya segera melakukan pemanasan karena teman-temannya memang sudah lari keliling lapangan 2 kali, dia baru datang. Nah, kalau konteksnya seperti itu berarti konsekuensi bukan hukuman. Oke, lanjut Bu. Nah, hukuman dan konsekuensi bedanya ini Bu, Pak, mau disimak. Kalau hukuman itu menyakitkan, walaupun jenengan kon ngadeg nang ngarep kelas, bagi anak itu menyakitkan. Apalagi yang tadi keliling bisa membuat sakit fisik, apalagi ditempel dan seterusnya, bisa fisik, bisa sakit hati. Dan hutan bayi mungkin dihukum pakai mati dijewer, nyok dihukum Pak Hermawan kon ngadeg sikil siji dan seterusnya. Oke, nanti akan membuat konsep diri yang buruk. Contohnya tadi Pak Mardi menghukum anak terlambat membersihkan halaman dengan sapu. Oh, bocah seneng nyapu, wis ngasuk terlambat maning. Paling kon nyapu, itu kan nanti membuat konsep diri yang buruk. Wah, melanggar kon nyapu. Atau yang tidak mengerjakan PR tadi supaya membaca, supaya garap, yang saya baca ini paling esok membaca. Pemilihan jenis-jenis ini monggo Bapak Ibu nanti materinya bisa saya share juga untuk dipelajari bersama. Selanjutnya Bu, ini nanti yang tertinggi adalah restitusi Bapak Ibu. Bahwa restitusi nanti juga Bapak Ibu akan mendapatkan video skrip dari restitusi yang sudah dilaksanakan Bu Gembul, barangkali nanti menginspirasi Bapak Ibu dalam mengambil tindakan manakala putra-putri Bapak Ibu di SMP, di SD itu ada yang berbuat kesalahan. Dan di YouTube teman-teman lain sudah banyak yang upload bagaimana cara merestitusi anak supaya tidak menghukum anak. Jadi sebel banget, meruh bocah terlambat, meruh bocah bolos, sebelnya umum. Tapi itu dalam rangka pembelajaran adalah mereka supaya belajar dari kesalahannya. Kita tidak jadi hakim di sini, tapi bagaimana mendidik anak-anak itu supaya tidak lagi. Terus terkait ini, lanjut Bu. Anak-anak kadang ini caper, itu karena punya kebutuhan ini. Bocah usil, kue nuku pengen digadekna gurune, kemelotak baik karena dia membutuhkan kasih sayang. Jadi Bapak Ibu perlu observasi anak-anak ini itu orang tuanya di rumah tidak, dia mendapat kasih sayang yang penuh tidak, dan seterusnya. Nah, bocah berisik baik padahal dia pengen ada kasih sayang dari guru. Terus anak bocah sing punya kebutuhan rasa senang, kok disitu kebutuhan rasa senang. Contohnya gini, dia bawa tas baru atau sepatu baru ke kelas, kok kacanya cuek kabeh, kecewa banget. Padahal harapannya dari rumah dia pakai baju tas baru dan sepatu baru itu teman-temannya anyar ya kenalan. Itu ada kebutuhan kesenangan. Nah, Bapak Ibu guru nggak bocah lagi kayak gue ya di jurnal, kalau pada berisik nang kelas ya. Padahal anak butuh itu. Biarkan anak-anak tumbuh kembangnya itu utuh. Kita jangan menghakimi, kita jangan memutuskan ini. Kemudian penguasaan. Bapak Ibu mesti harus tahu makna bocah sing dina-dina kali kelas 1 ketua. Tekan ben kepengen ini jadi ketua. Begitu nang kelas 6, kelas 5 ketua, kelas 1 sampai kelas 5 ketua. Kelas 6 digeser. Kok jadi ketua? Ketuanya gede. Mesti dia akan merasa drop dan seterusnya. Ini kebutuhan penguasaan. Bocah sing biasa kon maju, bocah sing biasa kon menghapus papan tulis, biasa kon nulis. Bila bocah nang kono kok perintah kok ngeliat. Itu akan mengakibatkan ini. Ya karena itu kebutuhan dasar, Bu.
Bahkan kita pun seperti ini, butuh kasih sayang, rasa diterima, kesenangan, dan kebebasan. Tapi kebutuhan yang paling awal adalah kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan yang paling dasar itu bertahan hidup. Bocah kowe ya kudu mangan. Mulanya ada waktu istirahat jajan. Bocah ngelak ya orang ngenteni istirahat. Mulanya anak kesepakatan kelas boleh minum di dalam kelas. Karena itu kebutuhan bertahan hidup. Aja wis ngelak banget orang bubar-bubar. Ki kan wis ngelak banget orang bubar-bubar. Ini berarti saya tidak mengetahui kebutuhan hidup. Lanjut Bu. Ibu Dahlia, monggo dibaca nomor 1. Terlihat nggak? Ibu guru bilang, aku tidak boleh disinggung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara. Padahal kan aku suka dan senang menyanyi. kira-kira butuh apa murid? Yang 5 tadi. Kesenangan. Jadi karena orang zaman gemien tamane si dekul ngira kayak guru menawa tidak sini bocah itu punya kebutuhan bocah sing penting kan garap lagi garap kalau genang jauh. Tapi kalau itu sudah mengganggu teman-temannya Tidak menyapaku hari ini. Padahal aku pakai jepit rambut baru. apa tadi? Ada kebutuhan kasih sayang, ada kebutuhan diterima. Terus nganggo jepit anyar ya kayak Bu Kepur nganggo jendok anyar kadangnya kelalen. Ditambah anyar ya Bu. Padahal iya, kebutuhan apa? Perhatian. Perhatian maksudnya mana? Kasih sayang. Aku bosen. Masa belajarnya cuma gitu-gitu aja. Dengerin Bu Guru aja. Itu kebutuhan apa? Kebebasan. Aku sebel gambarku tidak rapi malah Bu Guru nunjukin ke teman-temanku di depan kelas. Kau Penguasaan. ya. Gambarnya dialah tapi dituduh nama kanca-kanca ini gambarnya Bu Mami gitu. Anak juga ada yang merasa jangan dibuat seperti itu. Jadi kok nggak mempelajari ini aslinya guru kan ngapa? Ini baru sekelumit kurikulum merdeka. Belum banyak. Dan ini kalau pengen detail itu 2 minggu. 2 minggu, 1 jam sehari. Kalau saya dengan Bu Gembur memfasilitasi itu 1 jam sehari selama 2 minggu. Tapi ini disampaikan hanya garis besarnya saja. Lanjut saja Bu. Nah itu tadi. Terus lanjut. Nah, yang penting. Kita kadang memposisi kontrol 5 posisi kontrol guru. Hati-hati pemilihan kalimatnya. Kalimat kata penghubung. Digedek nabu. Jenengan kowe ngati-hati. Agar mengawali kalimat kudune kowe. Ya, dari jenengan nanti posisi kontrolnya 5, tapi bukan untuk dipilih, tapi jenengan nanti sebagai manajer. Nanti posisi kontrol terbaik adalah sebagai manajer di terakhir. Tapi saya mau membuat pengetahuan awal tentang Bapak Ibu sebagai penghukum. Biasanya bocah kurang ajar. Kalau kayak itu sudah penghukum. Anak akan merasa dihukum. Kemudian nyentir, begini ya. Walaupun kalimatnya ringan. Kalau kamu tidak melakukan apa sih ya? Terus pembuat rasa bersalah. Ini biasanya guru-guru perempuan, hati-hati. Iya. Hati-hati. Biasanya anak-anak akan merasa bersalah sekali. Misalnya pagi dolanan bal-balan jero kelas, kacanya pecah. Perlakuannya guru lanang karo guru wadon mesti beda. Guru lanang deret metu, jewer celentik ya, Pak Angger guru wadon dengan kata-kata yang kelihatannya tidak menyakiti itu lebih sakit, lebih lama. Nek dijewer, ngesuk bali mangkat maning wis kelalen. Tapi agar seharusnya kamu sudah seperti ini. Ibu sangat kecewa ini. Kamu sebenarnya sudah tahu bahwa ini. Kata-kata seperti itu membuat orang merasa bersalah. Kudune pertemukan iki, kudune budaya kan iki, itu juga membuat rasa bersalah. Kudune Bu Gembur kan iki, masa Bu Gembur iki? Itu membuat rasa bersalah. Iya ya,
Jadi nanti anak akan berpikir iya, salahin kamu, salahin. Nanti ada insecure, minder. Dia akan tidak berbuat apa-apa karena takut disalahkan. Nah, kadang Bapak Ibu juga harus berposisi sebagai teman. Agar kalimatnya kayak gitu Bunda Lia, perhatikan ilmu, keadaan. Ayolah, majulah. Ibu kan harus marahi ini, ayo maju. Apa? Ini pidato. Ayo maju. Masa kamu tidak mau maju? Ibu kan pernah bantu kamu melatih, ayo maju ya. Itu posisikan jenengan sebagai teman. Itu masih lebih baik daripada tadi penghukum si muncul-muncul. Pocong ini, Goblok. yo kumpul. Nah, terus agar sebagai pemantau, kau kan ngerti aturan ya kan? Siki sebenarnya nggak topi kan? Ya. Kau kan ngerti aturan yang guna jam itu kan? Itu sebagai pemantau. Tapi Bapak Ibu saya harapkan nanti sebagai manajer. Manajer dia orangnya lana, orang apa? Misalnya bocah orang gelembara. Gini. Jadi nanti kalimat-kalimatnya, ciri kalimatnya ketol. Ya, kok kayak gue ini sudah keyakinannya pribadi, keyakinan kelasnya. Bok, aku mlebu jam itu. Anak merasa bahwa oh iya ya, ini kita sepakat meyakini bahwa kita mlebu jam itu bubarnya jam 11. Banyak sekali. Nanti kita akan share ini materinya juga ke Bapak Ibu. Nah, pertanyaan-pertanyaan ini. Kalau penghukum ini ya, ajib baik, kau mesti ngumpulkan terakhir. Kata-kata kayak gue sebelum menang penghukum. Tapi agar manajer priwe carane iki, agar ben ora keri terus kepriwe carane. Ben ngumpulane ora keri batin terus kepriwe carane. Ben ora terlambat terus kepriwe carane. Jadi anak supaya berpikir langkahnya dia mau ngapa supaya tidak melakukan kesalahan itu lagi. Tapi agar kok musim terakhir, tapi tidak campak. Ngesuk lah terakhir tidak campak. Ngesuknya terakhir maning. Kalau sebagai teman, Bapak Ibu juga, ayolah demi Bapak Ibu, demi aku ya. Kalau penghukum ya kamu ora tau bener ngarep apa-apa. Pacan kok guru apa sih kok kon ngarep apa salah? Itu penghukum.
Demikian tadi diseminasi pemahaman budaya positif. Semoga kita semua dapat memahami materi yang tadi disampaikan oleh Bapak Teguh, dan mudah-mudahan kita mulai menerapkan menerapkan secara tahap bertahap ya Pak, tahap demi tahap kita dapat menerapkannya di kelas kita, kemudian di sekolah kita masing-masing. Untuk selanjutnya yaitu adalah penutup. Sebelum acara kita tutup, saya selaku pembawa acara, apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon untuk dimaafkan. Marilah kita tutup acara pada hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih untuk Bapak Ibu tamu undangan.